Jadi, jadi kita akan membuat statement of financial quotient. Jadi laporan di posisi keuangan akun yang dimasukin adalah kelompok dari akun aset, liabilitas, dan equity. Baiklah, kita mulai saja dari cash, yaitu cashnya itu 22.400 di debit. Dan setelah itu akun receivable-nya itu 3.500 di debit. Selanjutnya supplies-nya di debit juga senilai 4.600. Prepaid rent-nya 2.700. Prepaid insurance-nya itu di debit nilainya 2.200. Yang selanjutnya itu liabilitas atau equity. Akun payable nya nilainya 5.900. Salaries and wages payable-nya 1.800 dolar terpindahkan. Interest payable-nya 36 dolar. Unread service revenue-nya 1.200 dolar. Dan equipment-nya selanjutnya equipment-nya itu kita lihat di neraca saldo, yaitu 10.800 dolar. Dan less of the equipment-nya rental-nya itu kita 3.100 dolar. Share capital ordinary-nya itu nilainya adalah 22.000 dolar. Maaf, salah. 22.000 dolar. Dan retained earning-nya itu 8.564 dolar. Jadi kita totali, yaitu total dari ini adalah 30
30.564 dolar. Dan untuk yang ini totalnya adalah dikurang yaitu 7.700 dolar. Setelah itu kita totali juga untuk yang ini, yang hasil totalnya itu 35.400 dolar. Untuk liabilities dan equity, ini totalnya adalah, maaf sebelumnya kita belum mengisi notes payable. Notes payable ini nilainya 3.600 dolar dan totalnya jadi 12.536 dolar. Nah, jadi statement of financial operation-nya sudah kita isi. Selanjutnya kita ke jurnal penutup. Selanjutnya kita masuk ke jurnal penutup. Oke. Jadi kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup ini untuk menutup akun-akun. Untuk menutup akun-akun yang pertama yaitu pendapatan, yang kedua itu beban, dan yang ketiga laba rugi, dan yang keempat itu dividen. Jadi kita dari pendapatan yaitu di service revenue. Service revenue itu nilainya adalah yang pertama itu service revenue, kita lihat dulu nilainya. Service revenue yaitu nilainya 18.400 dolar. Kita itu di debit. Dan untuk menutup akunnya itu adalah nilainya adalah 14.600 dolar. Selanjutnya income summary untuk ini adalah 15.036 dolar. Salaries expense-nya itu ini untuk menutupi akun-akun yang telah kita buat tadi. Salaries expense-nya itu 3.600 di kredit. 3.600 di kredit. Dan kita lihat lagi di utilities expense-nya di kredit. Untuk menutup akunnya itu di kredit senilai 700 dan supply expense-nya itu 6.900 di kredit dan depreciated expense-nya itu 3.000 dolar di debit dan interest expense-nya itu 36 di debit juga. Rent expense-nya itu juga di debit senilai 6.600 dolar. Insurance expense-nya itu 200 dolar untuk menutupi akun-akun tadi. Nah, income summary-nya itu untuk ini adalah 3.364. Renter earning-nya itu di kredit senilai 330 dolar dan renter earning-nya itu 800 dolar di debit dan dividennya itu 800 dolar di debit. Ini kita sudah menutup jurnal akun-akun yang pertama, akun tadi. Selanjutnya kita ke neraca saldo setelah penutupan. Kita masuk ke
neraca saldo setelah penutupan. Jadi untuk mengisi neraca saldo setelah penutupan ini kita lihat di neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di sini ini saat kita membuat neraca saldo setelah penutupan itu, akun beban dan akun pendapatan tidak kita ambil karena sudah ditutup. Jadi, kita masukin jurnal neraca saldo yaitu case-nya. Kita salin aja. Kita salin di sampai sampai series capital ordinary, share capital ini oke, kita salin maaf nih sebentar. Ini kita salin dari sini sampai share capital ordinary. Maaf kita cukup salin saja nilainya. Di nilainya ini sampai share capital ordinary. Kita salin, kita pindahkan ke neraca saldo setelah penutupan. Nah, untuk renter earning-nya itu kita lihat di statement of financial yaitu 8.564. Nah, jadi ini neraca saldo setelah penutupannya itu balance. Kita masuk lagi ke jurnal koreksi. Nah, kita masuk ke jurnal koreksi. Baik, jurnal koreksi. Nah, di jurnal koreksi ini koreknya yang benar itu seharusnya pada tanggal 4 itu equipment itu berada di debit senilai 3.600 dan notes payable itu 3.600 di kredit. Dan ini incorrect ini adalah soal yaitu yang ditulis oleh seorang angkutannya itu di supplies di debit senilai 3.600 dan akun payable-nya itu dia tulis di kredit senilai 3.600 dan koreksinya adalah equipment di debit senilai 3.600 dan akun payable 3.600 di debit dan notes payable di kredit senilai 3.600 dan supplies di kredit senilai 3.600. Nah, untuk tanggal 21 seharusnya ini koreksinya yang benar itu case-nya itu di debit senilai 2.500 dan service revenue-nya itu di kredit senilai 2.500 dan ini incorrect yang telah dicatat oleh seorang angkutan yang salah tadi itu case-nya itu di 25.000 di debit dan service revenue itu di kredit senilai 25.000 dan jurnal koreksinya adalah service revenue di debit senilai 22.500 dan cash di kredit senilai 22.500. Akhirnya saya sudah selesai menyelesaikan siklus perusahaan jasa.